Pukul 20.15 pertama kali aku mengenal perasaan itu. Aku menyeka sudut mataku yang berair. Tidak, aku sudah berjanji kepada ibu untuk tidak menangis. Apalagi menangis hanya karena mengingat semua kenangan buruk itu. Semuanya sudah terlalu, aku tidak akan menangis. Aku menghela napas, menarik telapak tangan yang menyentuh bingkai kaca pengganti tembok lantai 2 toko buku. Dingin, 15 menit terlalu. Tanganku terasa keluh, menyibak anak rambut yang mengenai ujung mata. Hujan di luar menderas. Orang-orang yang tadi berjalan di pinggir jalan besar tidak peduli dengan gerimis tersebut. Sekarang, buru-buru berlarian mencari tempat berteduh. Warung-warung tenda ramai oleh orang-orang yang merapat. Juga selaras dengan toko-toko sepanjang jalan. Sebuah mobil masuk ke peralatan parkir gerai fotokopian di seberang jalan. Yang cowok keluar dari sisi kanan, buru-buru mengembangkan payung berwarna merah. Tergesa ke pintu kiri depan, membukakan pintu untuk teman wanitanya. Lantas, membimbing pasangannya keluar. Mereka sepayung berdua menuju salah satu gerai fotokopian. Aku mendesis. Apakah tempat fotokopian sekarang sudah menjadi tempat asik dan romantis untuk bermalam minggu? Pasangan yang ceweknya berkerudung putih tadi juga masih duduk nyaman di sana. Semakin mesra berbincang satu sama lain. Apakah fotokopian sudah menambah variasi pemandangan seperti akhir pekan di atrium Tofium Quarry? Manalah yang penuh dengan sepasang kekasih? Sudahkah? Aku buru-buru menoleh pandangan dari gerai fotokopian tersebut. Jalanan semakin mengular, macet semakin parah. Cahaya, lampu, jalan membisu, beradu dengan bunyi klakson dan dengan sebal. Setidaknya ada positifnya macet malam ini. Pertunjukan ratusan cahaya lampu. Dua orang sekepat toko buku di bawah pengembangan payung hitam besar. Tidak peduli hujan menderas, mereka tetap disiplin dan telaten memeriksa setiap mobil yang melewati gerbang toko buku. Mengangkat tangan memberikan hormat, menyapa setiap mobil lewat. Membuka kap belakang, mengarahkan cermin besar, kalung mobil, dan seterusnya. Hujan deras ini tidak mengganggu sedikit pun konsentrasi mereka. Mereka pekerja keras. Aku juga pekerja keras. Esok harinya, setelah dari toko buku ini bersamanya, jadwalku berubah 180 derajat. Pagi-pagi aku berangkat ke sekolah. Masuk jam 7, teng. Sekolahku dekat dengan rumah kardus. Berangkat bersama adikku, jalan kaki. Benar-benar gaya saat kami pertama kali bergabung dengan upacara bendera hari Senin di lapangan sekolah. Apalagi saat aku diperkenalkan ibu guru di kelas, semuanya terasa indah. Aku akhirnya kembali ke sekolah. Jam 12 teng, aku buru-buru pulang ke rumah kardus di bantaran kali, melempar tas dan buku sembarangan. Makan siang secepat mungkin, langsung mengganti kostum dan mengambil kencrengan tutup botol. Kami mengamen hingga sore hari, memilih rute jarak dekat. Sebelum maghrib kami sudah pulang, makan malam bersama ibu. Lantas dengan penerangan lampu teplok yang kelap-kelip ditiup angin, aku belajar hingga larut malam. Ada banyak hal yang harus ku kejar. Aku sudah 3 tahun tertinggal, 3 tahun sia-sia, dan karena aku sudah berikrar akan selalu menuruti kata-kata dia. Maka saat dia mengusap rambutku malam itu sebelum pulang dari toko buku, aku berkata pelan, "Belajarlah yang rajin, Tania." Aku bersumpah untuk melakukannya. Sumpah yang akan membuat seluruh catatan pendidikanku kelak terlihat bercahaya sempurna. Ibu sibuk mengucapkanku untuk melanjak tidur. Aku menjawab singkat, "Belum mengantuk." Setiap setengah jam sekali ibu menyuruhku tidur, dan aku selalu menjawabnya sama. Ibu akhirnya menguap lebar, memutuskan kembali merebahkan badannya.
tidur di samping Dedek yang sudah sejak tadi terlelap. Malam ini adikku nyaris menyelesaikan legonya. Dedek juga sudah bisa menghafal semua abjad. Bayangkan, hanya dalam waktu 1 hari. Hari pertama sekolah aku bergumam bagaimana mungkin adikku tidak hafal. Kalau sepanjang pengamen tadi dia selalu berdengung seperti lebah, menyebut satu persatu huruf-huruf tersebut sambil menabungkan kencrengan. Menggangguku bernyanyi. Seharusnya tadi menyanyikan lagu anak-anak belajar membaca, kan lebih cocok dengan kebutuhan Dedek. Lagu ini sayangnya tak pernah menarik penumpang bus kota untuk memberikan uang. Dia tidak memaksa kami berhenti mengamen, meskipun aku tahu uang yang diberikan kepada ibu jauh lebih banyak daripada semua penghasilan kami selama sebulan digabung. Biarlah asal tidak mengganggu sekolah. Dia tersenyum kepada ibu saat mengatakan itu. Entah apa alasannya, ibu hanya menurut. Lagi pula, aku tidak mau disuruh berhenti begitu saja mengamen. Kan ada waktu yang tersisa sepulang sekolah. Belakangan ini, kondisi kesehatan ibu juga membaik, sembuh begitu saja tanpa perlu diobati. Kalau begitu, benarlah kata orang-orang dulu, ibu sekarang sedang bahagia, kondisinya membaik sendiri. Seminggu kemudian, ibu mulai bekerja menjadi tukang cuci di salah satu laundry mahasiswa. Penghasilan menjadi buruh cuci, ditambah dengan mengamen. Kami setengah hari plus uang pemberian lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Karena itu, sebulan kemudian ibu memutuskan pindah kontrakan di sebuah kamar sederhana. Dia menyetujui, malah sebenarnya dialah yang menyarankan ke ibu. Dedek senang dengan kamar berdinding tembok tersebut. Setidaknya adikku bisa memukul-mukulnya dengan aman. Kebiasaannya kalau sedang riang belajar kan repot kalau dia mukul-mukul dinding kardus. Rumah kami selama ini bisa roboh. Dan lebih penting bagiku, kami tidak perlu lagi belajar di bawah lampu teplok kedap-kedip. Aku sekarang belajar di bawah penerangan bohlam 40 watt. Kehidupan kami membaik karena setiap pagi kami harus mandi sebelum berangkat sekolah. Aku dan adikku sudah tidak kotor dan dekil lagi. Ibu juga membelikan beberapa baju baru buat kami. Juga untuk ibu sendiri yang selama setahun berakhir hanya memakai baju itu saja. Dia rajin seminggu 2 kali singgah sebentar di kontrakan baru, membawa makanan, buku-buku untukku dan permainan buat adikku. Aku dan Dedek selalu menunggu kunjungan tersebut. Untuk di depan kontrakan, menatap kelokan gang, menunggu jadwal kedatangan setiap Selasa dan Jumat malam. Berseru senang, siluet tubuhnya terlihat di ujung gang, lantas berlari-lari menyambutnya. Dia hanya tertawa, mengelus rambutku, pura-pura meninjau bahu adikku, kemudian menyalami ibuku. Tahukah kalian, dia selalu mencium tangan ibu. Amat hormat pada ibu. Dulu ibu risih sekali. Bagaimana mungkin seorang yang banyak membantu kami malah mencium tangannya. Tetapi belakangan ibu terbiasa. Aku tidak pernah beruntung memiliki ibu. Dia berkata sambil tertawa lebar. Aku dulu tidak tahu dan tidak peduli apa maksud kalimat itu. Aku dan adikku lebih peduli dengan kesenangan yang datang bersama kunjungan. Bungkusan dan oleh-oleh yang dibawanya, juga mendengar cerita dan melihat tertawanya. Kalau sudah selesai semua, nanti bilang pada Om. Itu katanya saat kunjungan rutin di akhir bulan kedua. Ketika Dedek melaporkan Lego itu tinggal sedikit lagi yang belum diselesaikan. Dedek dapat hadiah kan? Maka adikku berkerjap-kerjap berharap, dan dia tersenyum mengangguk, membuat kegembiraan langsung tumpah ruah di kontrakan. Walaupun belum jelas benar apakah adikku bisa menyelesaikan permukaan terumit tersebut. Aku memperlihatkan dengan bangga kertas ulangan matematikaku tadi siang. Dia tersenyum mendekap bahuku yang duduk di sebelahku, berbisik lembut, "Kau anak yang pintar, Tania, amat pintar." Ibu hanya tersenyum duduk di kursi plastik pojok ruangan. Telingaku mengembang, pujian itu membuat memelukku. Seperti kami sudah lama tidak sesenang malam itu. Dia membawa sekotak donat dan Dedek lebih banyak
berceloteh serta memainkan donat tersebut dibandingkan memakannya. Om, kenapa donatnya tengahnya bolong? Oh ya, meski kasih pengamen masa lepas pulang sekolah. Sekarang setiap hari Minggu aku datang, dedek libur mengamen karena setiap hari Minggu dia mengajak kami dengan datang ke rumahnya. Rumah itu kontrakan jauh, lebih besar dan bugas dibandingkan kamar kontrakan kami. Halamannya luas dan dia tinggal sendirian di sana. Kata dia, dulu dia pernah tinggal bersama 3 temannya sejak mahasiswa. Sayang, ketiga-tiganya sudah menikah dan pindah. Bukan besar dan bagusnya rumah itu membuat aku dan adikku betah, melainkan karena setiap hari Minggu dia membuka kelas mendongeng di rumahnya. Di ruang depan dipenuhi dengan jajaran lemari. Lemari itu penuh dengan buku. Setiap minggu pukul 8 ruangan itu selalu ramai oleh anak-anak sekitar rumah kontrakannya. Separuhku kenali sebagian teman sekolahnya sendiri. Dia bercerita, membaca dongeng, dan ada di buku atau menceritakan kisah lain secara langsung. Menyenangkan sekali berkumpul dengan anak-anak lain. Mendengarkan dia bercerita, dia amat pandai bercerita, atau lebih pandai dibandingkan kakek-kakek nenek di kampung waktu mereka masih hidup dan aku kebetulan libur lebaran di sana dulu. Anak-anak seperti ini selalu berteriak lagi setiap tiba di ujung cerita. Anak-anak juga berebutan duduk di dekatnya. Tapi semenjak aku ikutan, akulah yang selalu menguasai posisi itu, bukan adikku. Aku senang duduk di sana, tertawa lebar saat dia mengusap rambutku. Semua cerita selesai menjelang pukul 12 dan anak-anak beranjak pulang. Dia meminjam buku-buku dalam lemari tersebut kepada kami tanpa perlu repot-repot mencatatnya. Siapa saja bisa mengambil sendiri dan terserah mau dikembalikan kapan. Dia tidak peduli kami akan mengembalikannya atau tidak. Lemari itu selalu penuh dengan buku-buku. Nanti belakangan aku tahu sebuah rahasia besar. Dia ternyata pandai menulis cerita. Menulis buku-buku, beberapa di antara kisah yang diceritakan ke kami ternyata berasal dari buku yang ditulisnya sendiri. Juga novel-novel dewasa yang aku sukai selama ini. Dialah yang menulisnya. Aku ingat sekali sore hari Minggu itu seperti biasa aku dan adikku pulang lebih lama dibandingkan anak-anak lain. Aku dan dedek bermain komputer di ruangan tengah. Dia duduk sambil mengetik sesuatu di laptop sambil memeloroti layar komputer. Dedek melaporkan bahwa dia baru saja menyelesaikan seluruh Lego tersebut dengan muka bangga dan riang. Adikku menuntut janji hadiahnya. Setelah berpikir sejenak, dia menyebut dengan ringan hadiahnya, dunia fantasi. Minggu depan, selepas kelas mendongeng yang selesai lebih cepat daripada biasanya, aku, ibu, dan adikku pergi ke dunia fantasi. Tempat yang selama ini menjadi mimpi, bahkan saat ayah masih hidup sekalipun. Siang itu, dia mengajak teman wanitanya, namanya Ratna. Aku memanggilnya Kak Ratna karena teman wanitanya tersebut meminta demikian. Panggil saja aku Kak Ratna ya, Taniat. Kak Ratna tersenyum menggeleng saat dedek tidak mau memanggil Kak Ratna, malah memanggilnya Tante Ratna. Keberatankah? Kan Om Danar dipanggil Om, jadi Tante juga harus dipanggil Tante Ratna. Dedek mengotot membela logikanya. Dia hanya tertawa melihat Kak Ratna berpelepotan berargumentasi dengan adikku. Ibu tersenyum soal perdebatan itu. Adikku nomor 1, tidak ada yang bisa mengalahkan dedek, hanya dia yang bisa membujuk dedek. Kak Ratna amat cantik, rambutnya panjang dan pakaiannya medis seperti artis-artis itu. Badannya wangi, mukanya bermake up tipis, cantik sekali. Sepanjang kami di dunia fantasi, Kak Ratna selalu berdiri di sebelahnya, berjalan bersisian, bergandengan tangan mesra.
Seketika hati kecil tidak terima. Sakit hati, bukankah selama ini kalau kami pergi entah kemana, akulah yang lengannya digenggam, akulah yang pundaknya dipegang, akulah kepalanya diusap, itu jelas posisiku. Aku benci sekali, hari itu aku mulai mengenal kata cemburu. Usiaku menjelang 11 tahun, adikku 6 tahun dan dia 25 tahun. Aku cemburu namun tak ada yang peduli dengan perasaanku. Dedek sibuk berlari ke sana kemari memainkan berbagai wahana. Ibu benar-benar kerepotan mengendalikannya. Biar saja Bu, biar dedek tumbuh menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Dia menenangkan ibu, maka dedek benar-benar bebas sesore itu. Berlarian ke sana kemari, percaya diri. Sekali dua kali dedek melaporkan bahwa dia ditolak untuk naik permainan tertentu. Memangnya tinggi, dedek kurang apa? Sirik adikku mengadu wahana yang menolaknya. Dia hanya tersenyum, tangan tidak mengocek rambut atau pura-pura meninjau bahu. Dedek seperti biasa berbagaimana akan mengocek rambut dedek kalau sekarang tangannya digenggam erat oleh cewek artis itu. Aku mendengus tebal. Memangnya dia akan kabar kemana? Memangnya dia akan kabur kemana sampai begitu lengketnya? Ibu lebih banyak berbincang dengan mereka berdua. Aku memutuskan duduk di sekitar. Mendeprok di atas tegel taman, menatap keramaian. Lampu-lampu mulai menyala, orang-orang semakin ramai. Kenapa aku justru merasa sepi? Pembicaraan mereka sayup-sayup terdengar. Karena kalian belum menikah, udah cocok. Ibu bisa saja, aku belum genap 3 tahun kerja. Ratna juga baru lulus 2 tahun. Kalian pasang yang serasi besar. Aku yang beruntung, danar baik. Aku menghela napas. Benci sekali dengan pembicaraan itu. Menatap ibu sirik kepada ibu si akrab dengan Kak Ratna. Aku mengeluh dalam hati sambil mengusap anak rambut yang menutupi mata. Ditiup angin sore, beranjak berdiri, aku melangkah mendekati adikku yang sekarang sibuk memukul kepala berang-berang. Naik, bilanglah, yuk. Dedek menoleh kepadaku, mengirai, terganggu. Aku membujuk, bilanglah. Yang terang benderang oleh cahaya lampu. Adikku tak terlalu tertarik, masih sibuk memukuli barang-barang di depannya. Tanganku mengeluarkan 2 batang coklat yang tadi diberikan ke Kak Ratna. Adikku berpikir sejenak. Melihat coklat batang di tanganku, tertawa tertarik. Kami berdua melangkah ke biang lala. Sebenarnya aku ingin mengajak dia naik ke sana, memintanya menjelaskan bagaimana cara kerja hingga biang lalat ini terus berputar. Tetapi tak mungkin kulakukan saat mereka sedang asik berbincang seperti itu. Aku dan dedek berlari kecil bergabung di antrian. Rambutku yang tadi dikepang 2 lebih mengayun ke kiri dan ke kanan dengan merajuk karena berlari terlalu cepat, mengancam kembali ke berang-berangnya. Aku menambah 1 batang coklat lagi. Semua ini seharusnya terasa menyenangkan. Kenapa kalian tidak mengajak ibu, Kak Ratna dan Kak Danar naik biang lala? Kak Ratna bertanya sambil tersenyum. Waktu kami makan malam bersama, dia salah satu kedai makanan yang banyak tersedia di depan. Kak Ratna lagi asik ngobrol dengan ibu. Tania takut mengganggu. Aku menjawab pelan sambil mengunyah sop jagung. Masih panas di mulut, aku tetap mengunyah. Tidak peduli ada yang lebih panas di hatiku. Pemandangannya bagus, aku mengangguk. Kami bisa lihat Tante Ratna, ibu dan om dari atas sana. Dede menyala sambil mengelap pipinya yang berpelepotan. Sup, adikku masih memanggil tante. Dan aku senang dengan kebandelan Dede. Oh ya? Iya, ibu dan om terlihat kecil sekali. Tante Ratna malah gak kelihatan, tertawa adikku sengaja ngomong gitu.
Aku tak mengikuti lagi pembicaraan itu. Hatiku teranjul sirik melihat Kak Ratna yang sekarang menyedok sup jagung dari mangkuk dia. Lihatlah, dia dan Kak Ratna semangkuk berdua. Kenapa harus sebegitunya coba? Kan Kak Ratna bisa ambil mangkuk yang lain. Mengganggu saja. Tetapi sepertinya dia sedikit pun tidak merasa terganggu, malah terlihat senang dengan tawa lebarnya. Waktu itu aku tidak berpikir tentang perasaan yang aneh-aneh. Sedikit pun tidak, aku hanya merasa sebal dengan seseorang yang tiba-tiba mengambil semua posisiku. Yang pertama soal dengan perjalanan pergandengan, yang kedua soalnya bicara. Bukankah selama 6 bulan terakhir akulah yang selalu diajak berbincang? Oleh saat berpergian bersama. Yang ketiga soal tempat duduk. Saat makan harusnya posisi Kak Ratna sekarang adalah tempat dudukku. Yang keempat semangkuk. Malam itu aku pulang ke kamar kontrakan kami dengan perasaan jengkel yang bisa ku mengerti. Entah apa maksud semua ini. Aku masih terlalu kecil untuk mengerti perasaanku sendiri. Beruntung kejadian di dunia fantasi dengan cepat terlupakan. Semakin hari aku semakin sibuk dengan kegiatan kesehari-harianku. Sibuk belajar, mengejar ketinggalan 3 tahun, juga sibuk mengejar dedek berhitung. Adikku belakangan suka bertanya hal-hal yang tidak menyambung. Kak, kenapa angka 0 itu harus seperti donat? Dedek bisa saja menulis dengan bentuk lain kan, seperti segi-segi. Memangnya ada yang melarang? Sibuk bekerja, kami masih mengamen setengah hari, sibuk membantu ibu berbenah di kamar. Selama ini kabar baik dan kabar buruk datang silih berganti. Saat kenaikan kelas, guru-guru di sekolah memutuskan untuk langsung menaikkanku ke kelas 6. Loncat setahun, kata mereka, aku terlalu pintar. Itu kabar baiknya. Ibu menangis haru saat pembagian rapor. Namaku disebut sebagai murid yang tertinggi nilai rapotnya. Aku tersenyum tipis, maju ke barisan depan. Tersenyum tipis, ya, hanya tersenyum tipis. Karena dia datang. Dia sedang menunggui dedek di rumah sakit. Itu kabar buruknya. Sudah 2 minggu dedek terkena demam berdarah. Tadi pagi ibu memaksakan diri untuk menemaniku mengambil rapor. Aku enggan pergi untuk mengambil rapor. Kan bisa kita ambil kapan saja. Aku tidak mau meninggalkan dedek meskipun dia ada di sana menunggui. Lagi pula tidak penting lagi mengambil rapor kalau dia tidak melihat secara langsung bangga dengan nilai-nilai pujian itu. Masa kritis dedek sudah lewat. Amat penting ibu menemani Tania mengambil rapornya. Ada banyak hal positif dari itu. Tania juga bisa sekalian ambil rapor dedek. Dia memuji ibu dan aku. Maka aku terpaksa berangkat dari rumah sakit. Dedek ranking 4 di kelas meski tidak ikut ulangan umum karena sakit. Dan itu cukup membuat adikku ceria sepanjang sisa hari di atas tempat tidur dengan pergelangan tangan diimpus. Dedek menunjukkan lebar rapor dengan bangga karena aku sebelumnya dengan jahil bilang dedek tidak akan naik kelas. Kita jadi makan-makan kan? Dedek menuntut janjinya. Memangnya dedek sudah boleh makan yang enak-enak? Dia menggoda pengangkat bau. Aku tertawa setuju menggolok dedek. Ibu hanya tersenyum. Dedek memasang wajah aneh, kecewa. Dia hanya tertawa. Setahun berlalu cepat, benar-benar tidak terasa. Foto Kak Ratna dan dia dalam ukuran besar sekarang terpajang di rumah. Aku tidak terlalu peduli lagi. Setidaknya kalau Kak Ratna tidak bersama kami, Kak Ratna tidak mengganggu kebersamaan kami sepanjang hari Minggu. Aku tidak pernah melihat Kak Ratna dan kontrakannya. Jadi hari itu sempurna milikku. Usiaku 12 tahun, adikku 7 tahun, dia juga 6 tahun. Aku tumbuh seperti anak remaja lain.
Sekali dua ibu malah pernah memuji cantik. Adikku biasanya menyela, cantik apanya? Rambut panjang, kuku panjang. Untung Kak Tania nggak punya lubang di belakang. Dedek tertawa sedang. Aku melemparnya dengan bantal. Sekarang naik pangkat di kelas mendongeng hari Minggu. Dia memilih beberapa anak yang lebih besar untuk bercerita ke anak-anak lain. Dan salah satu aku menyenangkan menjadi dia, meniru cara bercerita. Meniru semua, dan aku pikir anak-anak yang lain senang dengan ceritaku. Kau pandai bercerita, Tania. Amat pandai. Dia memujiku sore itu, aku tersenyum malu. Enggak, lebih asik kalau Om Danar yang cerita. Dedek memprotes pujian. Aku menjulurkan lidah ke arah adikku. Dasar perusak suasana. Adikku hanya menyeringai. Aku dan adikku sekarang juga tidak lagi mengamen semenjak aku lompat kelas 6. Ibuku tidak bekerja di tempat laundry mahasiswa itu lagi. Ibuku menjual kue-kue kecil, kue-kue kampung. Ibu memang pandai membuatnya. Kue sederhana itu terlihat begitu menggiurkan. Bentuknya juga dibikin aneh-aneh rasanya. Wih, kue bikinan ibu selalu top. Meskipun tidak mengamen, aku dan adikku terap sibuk membantu ibu membuat kue itu, mengantarkan ke tetangga, warung-warung, toko-toko, juga beberapa koperasi kampus. Bahkan aku menitipkannya di salah satu gerai makanan di toko ibu. Aku menerima pembayarannya, mencatat titipan, bahkan disuruh ibu membuat catatan penjualan di buku dan lainnya. Usahaku itu maju sekali. Beberapa bulan kemudian ibu harus mengajak dua anak tetangga untuk membantu di hari-hari tertentu. Pokoknya aku belum pernah melihat ibu sesibuk itu. Tentu saja semua modal usaha kue itu dari dia, termasuk soal saran bentuk kue-kuenya. Dia sedikit pun tidak meminta bagian dari penjualan. Tidak sekalipun meminta ibu untuk mengembalikannya, hanya tersenyum lebar saat ibu memberikan bungkusan kue untuknya. Dengan senang dengan kue-kue itu, badannya semakin membesar setahun terakhir. Aku tidak pernah membayangkan badannya akan membengkak seperti ini. Dulu adikku kurus kering saat berlari, mengejar bus kota yang berhenti. Aku sebenarnya juga kurus, tetapi tetap saja kurusan dedek. Rasanya kalau adikku harus naik turun lagi dari satu bus kota ke bus kota lain untuk mengamen, dedek tak akan sanggup walau setengah hari, keberatan badan. Enam bulan kemudian aku justru benci kata kesibukan. Gara-gara itu belakangan dia semakin jarang singgah di kontrakan kami saat pulang dari kantor seminggu sekali. 2 minggu sekali, lantas hanya sebulan sekali. Padahal saat-saat berkunjung selalu menyenangkan buat aku dan adikku. Malam-malam duduk di depan kontrakan, berlalu percuma menanti. Siluet tubuhnya di ujung gang hanya menjadi sia-sia. Jadwal minggunya tidak ada lagi. Semua kacau balau. Pernah sekali dalam sebulan dia singgah, tetapi dia hanya mengeluh pada ibu bahwa dia lelah, banyak pekerjaan lembur. Ibu hanya menatap prihatin sambil menyerahkan minuman panas. Ibu memang sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Oh ya, ibu dulu nikahnya telat, nikah umur 30. Sekarang saja umur ibu sudah kepala 4. Makanya bagi ibu dia anggap anak tertua dalam keluarga. Aku dan dedek hanya duduk melihatnya di pojok kamar. Tapi ibu bilang jangan ganggu dia dengan berbagai pertanyaan. Om Danar lagi capek. Ibu pesan ibu, padahal aku ingin segera memperlihatkan hasil ujian khusus bahasa Inggrisku. Apalagi dedek
Adikku sejak tadi tak tahan ingin menagih janji mainan Lego yang baru. Kami hanya menggaruk-garuk rambut, tidak tahan untuk mendekat. Oh ya? Selain sekolah, aku juga sekarang kursus bahasa Inggris. Ibu menurut saja semua usulnya. Tania sudah pandai membagi waktunya, Bu. Dia akan tumbuh jadi anak yang bisa diandalkan. Tania bisa ambil beberapa kursus. Aku senang mendengar dia mengucap kalimat itu. Ibu hanya tersenyum, mengangguk, mengiyakan. Sudah 3 bulan aku kursus bahasa Inggris. Malam itu berlalu, aku kecewa menyimpan hasil ujian itu dengan sebal dalam tas sekolah. Mungkin hari Minggu bisa diperlihatkan di kelas mendongeng. Hari-hari berlalu dengan cepat. Suatu hari ibu pernah bilang bahwa dia tak perlu lagi memberikan uang sekolah buat kami karena ibu sudah mampu mengurus semuanya. Dia hanya tersenyum menggeleng, ibu tabung saja. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok atau lusa kan. Uang yang dari kue dijadikan modal lagi saja. Ibu lagi-lagi menurut. Aku tak mengerti benar dengan kata apa yang akan terjadi esok atau lusa. Meskipun kata kesibukan menyebalkan, aku benar-benar tetap bertemu dengannya seminggu sekali. Saat kelas mendongeng, maka setiap hari Minggu tiba, aku dan Dedek menyambut dengan senang. Itu menjadi pengganti kunjungan malamnya. Kami berboncengan sepeda menuju kontrakannya. Sepeda itu hadiah atas Lego yang lebih rumit lagi yang diselesaikan adikku sebulan yang lalu. Saking rumitnya, Dedek butuh waktu 4 bulan untuk menyelesaikannya. Sebenarnya kalau dia minta bantuanku mungkin cuma butuh waktu seminggu. Waktu seminggu, pagi itu aku membawa sebungkus besar kue-kue. Dari dia seperti biasa, sudah duduk di ruangan itu, mengenakan kemeja biru kesukaannya. Beberapa anak-anak sudah datang mengelilingi. Tak ada yang berani duduk di posisiku. Aku membuka bungkusan kue tersebut. Kami beramai-ramai mencicipinya. Ya, buat Kak Tiana. Loh, adikku berseru bangga menyadari kicauan keributan untuk urusan membanggakan sekaligus mencela kakaknya. Dedek bisa diandalkan. Dia menatapku tersenyum, bertanya lewat tatapan. Matanya bercahaya. Aku malu mengangguk. Kau pintar membuatnya, Tania. Itu pujian ketiga selama 1,5 tahun terakhir. Dan demi menatap mata bercahaya itu, aku segera berjanji dalam hati. Setiap minggu akan selalu membawakan kue buatanku untuknya. Dan aku hanya akan membuat untuknya. Meskipun lagi-lagi Dedek menceletuk merajat pujian tadi, tapi lebih enakan buatan ibu, Om. Aku melempar Dedek dengan potongan kue kering. Pukul 20.21, daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Masa lalu menyenangkan. 1,5 tahun lewat amat cepat. Aku menghela napas, menyelipkan rambut di sela-sela telinga, terus menatap ke depan, berdiri termenung di dekat kaca pembatas toko buku paling besar di kota ini. Sebuah mobil bakeri lewat di jalan yang semakin riuh oleh hujan. Aku tersenyum dulu. Ibu pernah bercerita punya mobil seperti itu. Usaha kue kami maju sekali. 6 bulan kemudian ibu bahkan perlu menambah lagi beberapa karyawan. Kami udah pindah ke kontrakan yang lebih besar, meskipun tak sebesar kontrakannya. Setidaknya
Di kontrakan baru tersebut, aku dan adikku mendapatkan kamar dengan 2 tempat tidur terpisah. Tidak tidur bertiga lagi. Malam ini, entah sudah berapa kali aku tersenyum, menyeringai sendirian berdiri di balik kaca jendela. Lantai 2 toko buku. Dan tahukah, itulah aku lakukan sepanjang seminggu terakhir ini, menatap pemandangan yang sama di depan, mengenang kenangan yang sama. Aku seperti kaset yang memutar ulang semua kejadian itu. Setiap malam selama seminggu terakhir, orang-orang di seberang sana belum beranjak juga dari tempatnya. Hujan deras membuat mereka berbelah diri. Pasangan di gerai fotokopian tadi jangan-jangan malah berharap hujan tak pernah berhenti agar mereka punya waktu berbincang lebih lama, bersenda gurau lebih lama. Mereka jangan-jangan berharap mesin fotokopian rusak, listrik korsleting dan sebagainya. Seorang mbak-mbak penjaga rak buku lewat. Seorang mbak-mbak penjaga rak buku lewat di depanku, menegur. Ingin lewat di depanku, aku tersenyum seadanya, beranjak setengah langkah mundur, memberikan celah baginya. Mbak itu tersenyum. Terima kasih. Aku mengembalikan badan sejenak, menatap keramaian lantai 2 toko buku. Keramaian yang tadi kubelakangi orang-orang memadati lantai 2 toko buku. Hujan beberapa hari dari mereka sebenarnya hanya mencari tempat berteduh, sekalian melihat-lihat. Beberapa anak kecil berumur 12-13 tahun bergerombol berdiri mengelilingi rak yang di atasnya. Bertumpuk buku dengan genre remaja. Remaja tersenyum. Sebulan sekali kami selalu menyempatkan pergi ke toko buku. Dia, aku dan Dedek dan aku menyukai bagian remaja itu. Dulu menulisnya masih terbatas jenis bukunya. Terbatas pula itu saja. Tetapi itu cukup memadai terjadi bacaan di sela-sela kesibukan belajar dan bekerja mengantar kue bikinan ibu. Dedek paling suka membeli komik. Dia sedikit pun tidak keberatan beberapa banyak membeli buku. Bahkan Dedek pernah menentang sekantong plastik penuh komik asal nilai kamu nggak turun. Dan Dedek mengangguk mantap soal menepati janji. Dedek sama seperti aku, bisa dibanggakan. Yang susah adalah membuatnya bersepakatan di awal dengan janji tersebut. Sekecil itu Dedek paham betul soal tawar-menawar janji. Aku ingat dulu aku paling benci membaca buku yang ceritanya sedih. Dulu aku pikir cerita buku itu terlalu mengada-ngada. Bagaimana mungkin kesedihan akan beruntun menimpa kalian? Lagi pula, mana ada cerita yang bisa mengalahkan kesedihan keluarga kami sebelum mengenal dia. Kami sudah cukup menderita selama 3 tahun tinggal di rumah kardus. Kemana-mana bertelanjang kaki dan harus bekerja dari pagi hingga malam di jalanan. Kesemua itu bahkan bisa menjadi novel sedih yang sempurna. Tak ada lagi situasi yang lebih buruk daripada masa lalu tersebut, sudah cukup. Namun aku keliru. Situasi menyenangkan itu ternyata berubah amat cepat. Situasi yang buruk 5 tahun silam itu masih bisa berubah memburuk
3 bulan sebelum aku lulus SD, ibuku jatuh sakit parah. Dia amat repot membawa ibu ke sana kemari. 2 kali pindah rumah sakit, dokter tak butuh waktu lama untuk memvonis ibu kanker paru-paru stadium 4. Selama ini tidak terdeteksi karena ibu sedang bahagia. Kebahagiaan itu tertutupi dengan kondisi fisiknya. Buruknya selama 2 tahun tak pernah datang lagi masalah. Meski perasaan bahagia bisa mengalahkan penyakit, fisik dan badan memiliki batas. Dan malam itu ibu jatuh sakit begitu saja. Aku panik seketika. Belum pernah kulihat perubahan fisik drastis itu. 2 minggu dirawat di rumah sakit. Kondisi ibu sudah mengenaskan. 1 bulan kemudian cepat sekali muka ibu putih memucat, bibir membiru. 2 minggu kemudian tubuh ibu sudah layu kurus kering, dan cahaya tubuh itu mendadak berubah menyedihkan demikian rupa. Usaha kue-kue ibu berhenti. Tidak ada lagi yang bisa menggantikan. Keseharian selepas sekolah pekerja dedek dan harus menunggu ibu di rumah sakit. Bahkan kami sering membolos karena tak mau meninggalkan ibu sendirian. Dia selalu datang setiap pulang kerja menemani kami menunggu ibu kembali rajin bersama kami. Kak Ratna 2 kali 3 kali datang dengan membawa sekantong jeruk. Aku enggan mengomentari, hanya hatiku yang berseru sebal. Siapa pula yang bisa makan jeruk dalam kondisi seperti itu? Tetapi adikku mau menghabiskannya. Aku sibuk memikirkan banyak kemungkinan buruk, dan satu dari semua kemungkinan buruk itu cukup sudah untuk membunuh semua kegembiraan kami selama ini. Ya Tuhan, aku tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika ibu tidak kunjung sembuh. Dalam doa-doa aku hanya menyebut kesembuhan ibu. Aku tak ingin kehilangannya. Lihatlah apa yang akan terjadi kalau dia pergi. Aku sering menangis sambil memeluk tubuhnya yang semakin mengecil, tertidur sambil mendekapnya. Dedek hanya banyak mengeluh kapan ibu pulang. Dedek pengen makan kue. Ibu hanya menatap lemah dengan mata yang rongganya sudah cekung demikian rupa. Pagi itu ibu tiba-tiba sadar. Hanya minggu kami sudah sedang berkumpul di sisi ranjang ibu, termasuk Kak Ratna, suster dan dokter berlarian membawa ibu ke ruangan gawat darurat. Aku dan dedek berlarian mengiringi ranjang ibu yang didorong buru-buru. Aku tak tahu apa masalahnya, tetapi aku menangis tertahan sepanjang lorong. Mereka membawa ibu ke dalam ruangan yang dibatasi kaca. Seorang suster tersenyum tegas melarang aku masuk. Aku ingin bersama ibu. Aku membentak suster itu. Dedek berdiri di belakangku, ikut melotot melawan. Seperti biasa, siap memukul siapa saja yang menghalangi kakaknya. Suster itu entah mengatakan apa, memegang bahu, menyuruhku menunggu di luar. Aku tak mendengar, sekali lagi berteriak merontak, merangsek ke dalam. Dedek mengangkat tangan, benar-benar hendak memukul. Aku ingin masuk ke dalam. Aku semakin kalap. Beruntung dia meraih bahu kami sebelum keributan itu terjadi, menarik badanku. Kita bisa lihat dari sisi kan. Dia menatapku dalam-dalam, mengusap mata dengan ujung sepu tangannya, tapi Tania ingin di dalam bersama ibu. Kita hanya akan mengganggu dokter. Aku ingat suster tadi juga bilang soal kata mengganggu, dan aku segera marah kepada dia. Bagaimana mungkin aku di sana mengganggu-ganggu? Aku sekedar berdiri, hanya menatap ibu dari jarak dekat. Kata itulah yang justru menggangguku. Aku ingin berteriak kepadanya, tetapi aku tidak ingat dengan janjiku dulu. Aku mendeprok di lantai lorong rumah sakit, bersandar di dinding. Dedek ikut duduk di sebelahku walau tak ngerti benar apa situasi. Apa yang dilakukan orang-orang berseragam putih tersebut. Hingga menjelang sore mereka tidak keluar-keluar dari kamar itu juga. Hingga malam datang menjelang, malah semakin ramai dokter-dokter yang lain. Aku menolak mentah-mentah saran Kak Ratna yang ingin mengantar kami pulang. Aku meneriaki Kak Ratna keras sekali. Kak Ratna tidak marah, bahkan berkaca-kaca matanya. Dan dia membiarkan kami kali ini. Sekitar jam 9 saat aku dan adikku jatuh tertidur di lorong itu dengan menutupi selimut.
dibawa karena aku mendengar keributan di sekitar kami. Aku pelan-pelan terbangun. Bagaimana mungkin kalian harus melakukan apa saja agar dia bisa sembuh? Dia menekan suara sedemikian rupa agar tidak terdengar. Tetapi kalimat itu terdengar dengan intonasi amat serius. Kami sudah berusaha, Mas Danar. Semuanya sudah terlambat, benar-benar terlambat. Terlambat bagaimana? Dia berseru mengeras. Dokter itu menggelengkan kepalanya. Terdengar suara berdebam. Dia entah sudah memukul mungkin dinding ruangan. Kau lihat, dia menarik tangan dokter itu kasar keluar ruangan, menunjuk kami yang tertidur balik selimut. Kalau lihat siapa saja yang kehilangan kalau dia meninggal. Anak-anak itu tak punya siapa-siapa lagi selain dia. Ya Tuhan, lakukanlah apa saja, aku mohon. Suaranya parau. Dokter itu hanya mendesah. Bahkan sekalipun dibawa ke Singapura juga percuma, Mas Danar. Semuanya sudah terlambat. Paling lama mungkin hingga besok bisa bertahan. Dia menahan napasnya, mencoba mengendalikan emosinya, memegang dinding kaca. Kaca itu bergetar oleh tangannya. Aku ikut terisak, meski tidak mengerti banyak. Kabar itu terdengar teramat menyakitkan. Dedek yang ikut terbangun menyentuh tangan. Batanya polos, dengan muka mengantuk dan pipi berbekas iler. Ada apa, Kak? Esok paginya kami bolos sekolah. Dia juga tidak berangkat kerja. Kak Ratna pagi-pagi datang mengantarkan pakaian ganti, menyuruh kami mandi di kamar mandi rumah sakit. Kak Ratna bahkan sibuk membantu dedek mengganti pakaian. Dia sibuk menelpon beberapa kali entah kemana. Mungkin menelpon kantornya, mungkin menelpon sekolah kami. Jam 8 tepat, dokter akhirnya membiarkan aku dan dedek masuk ke dalam ruangan itu. Adikku menatap dengan mata penuh kemenangan dan ke arah suster yang gelak melarang kami masuk semalam. Ibu siuman dan ia ingin bertemu denganku. Menyedihkan melihat berbagai selang dan belalai peralatan dokter melilit kepala dan badanku. Dedek hanya bertunduk diam. Cahaya kemenangan tadi segera menghilang dari mata bulatnya. Aku mendekat, menyentuh jemari tangan ibu yang tinggal tulang. Ibu tersenyum tipis dengan sisa tenaganya. Bagaimana keadaan ibu? Aku bertanya pelan. Apa pertanyaan itu juga aku contohkan dari dia. Dia selalu berkata seperti itu setiap kali bertemu seorang. Bagaimana kabarmu? Dan menurut itu pertanyaan yang amat menyenangkan. Kalian tidak penting menanyakan pertanyaan apapun lagi. Saat pertama kali bertemu dengan seseorang lain bertanya apa kabar. Ibu hanya menggeleng buruk sekali. Mendekatlah Tania. Ibu berbisik lirih. Aku beranjak mendekat ke muka ibu. Tempat tidur itu tinggi. Dedek memegang ujung bajuku di belakang, berjinjit. Maukah kau mendengar sebuah cerita? Ibu berkata sedikit tersengal batuk. Aku mengganggu. Ibu terdiam sejenak, menghela napas panjang. Dengarkan ibu sayang. Dulu sekali pernah ada 2 anak kecil. Yang satu perempuan, adiknya laki-laki. Mereka anak yang baik, pintar, menurut dan berbakti. Sayang, kehidupan kadang tidak terlalu Aku menunduk menebak-nebak apa maksud ibu. Ayah mereka meninggal saat mereka masih berusia 8 dan 3 tahun. Dan ibunya tak memiliki apa-apa selain kapal tangan yang lemah. Mereka terpaksa hidup susah, tetapi kedua anak itu tetap tegar, tumbuh menjadi anak-anak yang bisa diandalkan. Tumbuh menjadi anak-anak mandiri dengan segala kepolosannya. 3 tahun lamanya, mereka terhinakan dalam kehidupan. Dan saat kehidupan sedikit membaik, hati mereka semuanya berubah lagi. Kehidupan amat kejam. Ibu mengatur napasnya yang mulai tersengal. Batuk, ada lendir merah di mulutnya. Aku mengambil tisu, mengelapnya. Ibu menatapku lemah. Berterima kasih, menghela napas. Aku ikut menarik napas panjang. 5 tahun setelah kematian ayah mereka, ibunya juga meninggal. Tempat ketika janji masa depan
yang baik itu tiba, meninggalkan mereka benar-benar sendirian sekarang. Meninggalkan anak-anak yang seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain, bukan bekerja dan menanggung beban hidup. Orang dewasa bukan menanggung beban pikiran yang belum bisa tiba masanya. Tetapi anak-anak itu bukan anak-anak biasa, Tania. Mereka bisa melanjutkan hidup mereka dengan tabah, tegar, dan membanggakan. Mereka tumbuh menjadi orang-orang yang berguna, membanggakan. Ibu mulai menangis sekarang, tersendat. Dedek tetap memainkan ujung jari tangannya di bajuku. Tak mengerti semua ini, aku mulai mengerti maksud ibu. Yang perempuan tumbuh menjadi gadis cantik, anakku pintar sekali, bisa melakukan banyak hal seperti anak-anak dari keluarga normal lainnya. Yang laki-laki juga tumbuh gagah, berguna, sama pintarnya berkat bimbingan kakaknya. Mataku mulai berkaca-kaca. Tahukah kau, Tania, gadis cantik itu adalah kau. Ibu bermimpi tadi malam melihat kau sungguh tumbuh dewasa, melihat kau cantik sekali dengan rambut panjang hitam legam. Kau menatap ibu sambil tersenyum lebar, menatap kehidupan ini dengan yakin, begitu membanggakan. Ibu benar-benar menangis sekarang. Lama, tersengal, aku menggenggam jemari gemetar, tertunduk, ikut menangis. Berjanjilah nak, ibu berusaha keras meneruskan kalimatnya. Berjanjilah kau akan selalu menjaga adikmu. Aku bergetar, mengangguk. Berjanjilah nak, kau tak akan pernah menangis sesulit apapun keadaan yang kau hadapi. Aku menyeka air mata, mengangguk lagi. Ketahuilah, ini akan menjadi tangisan ibu yang terakhir. Tadi malam ibu bermimpi ayahmu datang menjemput. Ibu akan pergi selamanya. Ya Tuhan, semua takdirmu baik, semua kehendakmu baik adalah yang terbaik, dan aku menyerahkan nasib kedua anakku kepadamu. Kau baik sekali mempertemukan kami dengan seorang sebelum kematianku, dengan malaikatmu. Aku terisak semakin dalam. Berjanjilah nak, ini akan menjadi tangismu yang terakhir pula. Gemetar tangan ibu membelai lemariku. Kau tak boleh menangis demi siapapun mulai detik ini. Kau tak boleh menangis bahkan demi adikmu sekalipun. Aku mengangguk kecuali demi dia. Kecuali demi dia. Menangkapku amat lemah sambil tersenyum ganjil untuk terakhir kalinya. Aku tak tahu maksudnya, karena sekejap kemudian ibu sudah jatuh tertidur. Aku berteriak panik. Dia dan Kak Ratna berlari tergesa masuk ke dalam ruangan. Ibu pingsan lagi. Hari itu, Senin, seminggu sebelum usiaku, tepat 13 tahun, adikku 8 tahun dan dia 27. Aku tidak percaya angka 13 membawa sial. Takdir. Sore itu ibu meninggal, pergi selama-lamanya dari kami. Ibu tak pernah bangun lagi dari pingsannya. Aku terduduk di lantai keramik rumah sakit, menggigit bibir keras-keras agar air mataku tidak tumpah. Tanganku mencengkram spray tempat tidur ibu. Jadi hanya menatap bingung ibu menutupi kain putih di sekujur tubuh. Sore itu juga ibu dibawa pulang ke kontrakan. 2 tahun terakhir karena kehidupan kami berjalan normal di kontrakan baru, tangga sekitar ramai melayat. Apalagi ibu selalu berbaik hati dan setiap hari membagikan kue-kuenya. Aku hanya duduk termangu, tidak mampu bersuara sedikit pun di sudut ruangan kontrakan. Mengenakan kerudung hitam yang diberikan Kak Ratna. Adikku duduk bingung menatap tubuh yang terbungkus ketat. Tidak bisa kujelaskan. Kain kafan, semua mata memandang bersedih ke arahku dan dedek. Kak Ratna duduk di sebelahku, matanya sebab menangis. Dan untuk kali ini aku berdamai dengannya, membiarkan dia memeluk bahuku. Dedek berkali-kali menarik tanganku, bertanya hal-hal yang tidak bisa kujelaskan. Kak, kenapa ibu dibungkus? Aku hanya menggeleng lemah. Usianya 8 tahun dan dia belum mengerti benar tentang
tentang kaca kematian. Malam harinya selepas maghrib, ibu langsung dikuburkan. Dia memutuskan untuk mengubur secepat mungkin. Tak baik membiarkan ibu terlalu lama menunggu. Lagi pula tak ada keluarga dekat harus ditunggu. Malam itu langit cerah. Sudah sebulan penuh kota kami diguyur hujan, tapi sekarang bulan purnama sempurna bertahta di atas sana, diiringi jutaan bintik bintang gemintang malam yang ganjil. Jemari kecilku gemetar menabur bunga melati. Kak, kenapa ibu ditimbun tanah? Sejauh ini aku berhasil menahan air mataku tidak tumpah. Tetapi berbagai pertanyaan adikku benar-benar membuat sulit bernapas. Kai, kenapa ibu dikubur? Dedek bertanya semakin panik. Orang-orang beranjak pulang dari perkuburan dedek. Yang berbagai pertanyaan belum dijawab merajuk. Tidak mau pulang. Dedek mau pulang bersama ibu. Adikku mengotot bandel, berteriak membuat keheningan pemakaman itu pecah seketika. Tinggallah kami berempat di sana. Aku juga tak mau pulang. Aku ingin tidur di sana bersama ibu. Malam beranjak semakin matang. Bau bunga sedap malam menusuk hidung. Kita harus pulang. Dia membujuk aku dan adikku. Dedek menggeleng, tak mau. Mencengkram tanah merah di depannya, membuat kotor celananya. Mataku mulai berkaca-kaca. Janji itu teramat berat. Aku sudah tak tahan lagi. Aku ingin menangis sekencang-kencangnya. Kenapa ibu harus pergi? Kenapa ibu meninggalkan aku dan adikku sendirian? Dia dan Kak Ratna terdiam beberapa saat kemudian, membiarkan kami tetap jongkok di samping tanah merah pusara ibu. Dengan pikiran masing-masing, nyamuk mulai berdenging ramai di atas kepala. 15 menit kemudian, tangannya lembut menyentuh pundakku dan bahu adikku. Menghela napas panjang. Dengarkan om, suaranya lirih membujuk. Kami tetap tak menoleh. Bagi om, kalian sama sekali tidak terlalu kecil untuk mengerti. Kalian sudah besar. Jadi om anggap kalian akan mengerti apa yang akan om katakan. Dia berhenti sejenak. Aku mengelap ingusku. Ketahuilah Tania dan Dede, daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja, tak melawan, mengikhlaskan semuanya. Tania, kau lebih dari dewasa untuk memahami kalimat itu. Tidak sekarang, esok lusa kau akan tahu artinya. Dan saat kau tahu apa artinya, semua ini akan terlihat berbeda. Kita harus pulang, Tania. Aku menelan ludah tertunduk. Dan Dedek, bukanlah om pernah ikut bersamamu saat mengubur si ikan cupang? Ibu juga tak akan pernah kembali seperti si ikan cupang. Dia sudah pergi ke tempat yang paling indah, surga, yang sering om ceritakan setiap hari Minggu. Ibu akan bahagia di sana. Tetapi kenapa ibu tidak mengajak Dedek? Adikku memotong dengan suara terisak, berusaha mengibaskan tangan dia. Kakinya semakin menguncang dalam di atas tanah merah. Karena ibu sedang menyiapkan banyak hal di sana. Seperti saat pagi-pagi menyiapkan sarapan buat Dedek dan Tania. Nanti kalau sudah siap, kita juga akan pergi ke sana suatu saat nanti. Sekarang kita hanya akan mengganggu saja. Ibu akan datang seperti saat membangunkan kalian pagi-pagi untuk setiap berangkat sekolah. Tetapi sebelum waktunya tiba, kita harus pulang ke rumah malam ini. Tidur yang nyenyak, esok pagi bangun, melanjutkan kehidupan. Suatu hari nanti kita akan bertemu lagi dengan ibu. Dia pasti menjemput. Hening di perkuburan. Ayo. Sedikit memaksa, dia mengangkat lenganku. Aku tak bisa melaifannya. Aku sudah bersumpah, tapi Dedek melawan. Beberapa saat kemudian dia terpaksa menggendong Dedek yang berontak sekuat tenaga. Aku terlatih menuju mobil Kak Ratna yang diparkirkan di tepi perkuburan. Kak Ratna membimbingku pelan-pelan pulang.